Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11, Biologi Mulut 3, akan menjelaskan patogenesis penyakit periodontal. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dimas Triyono Putra dengan ujung NIM 07. Saya Fazar Ramadan dengan ujung NIM 22. Nama saya Muhammad Habib Abdurrahman dengan ujung NIM 029. Baiklah, sebagai pembuka kita akan membahas tentang definisi atau pengertian. Penyakit periodontal dapat didefinisikan sebagai kelainan pada struktur pendukung gigi, termasuk gingiva, ligamen periodontal, dan tulang pendukung alveolar yang dapat menyebabkan kehilangannya gigi. Nah, kalau untuk etiologi dari periodontitis ini bisa disebabkan oleh gingivitis yang menetap dalam jangka panjang, ataupun kurangnya pengobatan atau kebersihan mulut yang buruk. Baik, selanjutnya untuk faktor yang pertama ada kehamilan, merokok, diabetes mellitus, dan osteoporosis. Baik, untuk faktor kehamilan, yakni gingivitis yang sudah ada sebelumnya dapat menjadi lebih parah dari 2 bulan pertama kehamilan. Jika kebersihan mulut buruk, eritema inflamasi, perdarahan, dan edema dapat terjadi menjadi sangat kemerahan. Pembekakan menonjolkan poket periodontal yang salah. Perubahan ini dianggap sebagai hasil dari efek estrogen dan progesteron pada pembuluh darah gingiva. Tetapi ada juga bukti dari bakteri flora yang berubah. Mungkin karena senyawa ini dan senyawa lain yang berhubungan dengan kehamilan menjadi nutrisi bakteri. Gingivitis kehamilan dapat disembuhkan dengan kebersihan mulut yang ketat dan membaik setelah melahirkan. Selanjutnya yakni merokok. Perokok memiliki kerentanan yang lebih besar terhadap periodontitis, namun lebih sedikit peradangan yang terlihat secara klinis. Merokok diketahui mengganggu reaksi inflamasi dan kekebalan tubuh dengan mengaktifkan sel-sel endotel dan inflamasi di paru-paru dan sirkulasi, serta mendorong mereka untuk mengeluarkan sitokin dan senyawa lain secara tidak tepat. Selain itu, nikotin adalah vasokonstriktor. Meskipun efeknya pada gingiva terbukti sulit diukur. Secara keseluruhan, perokok memiliki kehilangan perlekatan yang lebih besar, kehilangan gigi lebih awal, dan kurang merespon dengan baik terhadap pengobatan. Resikonya relatif tinggi, meskipun hanya beberapa batang rokok yang dihisap setiap hari. Diperkirakan bahwa 1 batang rokok sehari dapat menyebabkan kehilangan perlekatan gigi sebanyak 1 tahun penyakit yang tidak diobati pada orang yang bukan perokok. Semua bentuk merokok tembakau memiliki efek tersebut, dan terus merokok akan mengurangi efektivitas pengobatan. Penggunaan tembakau tanpa asap juga meningkatkan kerusakan periodontal, tetapi dengan efek vaskular dan abrasif langsung. Selanjutnya, diabetes mellitus. Diabetes mellitus meningkatkan resiko periodontitis sekitar 3 kali lipat. Tingkat keparahan penyakit secara langsung berkaitan dengan hiperglikemia dan penderita diabetes yang tidak terkontrol dengan baik, terutama mereka yang memiliki kadar glikosilasi hemoglobin di atas 9%, akan mengalami kondisi yang lebih buruk. Baik diabetes tipe 1 maupun tipe 2 merupakan predisposisi. Pada diabetes yang terkontrol dengan baik, percepatan radang gusi mungkin tidak terlihat. Hubungan antara periodontitis dan diabetes mungkin disebabkan oleh penurunan fungsi neutrofil dan respon sitokin yang berlebihan terhadap bakteri oleh makrofag. Dalam beberapa tahun terakhir telah menjadi jelas bahwa penderita diabetes dengan periodontitis juga lebih beresiko mengalami komplikasi diabetes lainnya, seperti netropati dan penyakit jantung iskemik. Telah disarankan bahwa peradangan periodontal atau bakteri patogen dapat menjelaskan hubungan ini, dan telah terbukti bahwa periodontitis dapat memprediksi komplikasi yang lain. Beberapa penelitian telah menunjukkan bahwa perawatan penyakit periodontal yang efektif dapat meningkatkan kontrol diabetes, meskipun efeknya kecil. Ada peran bagi dokter gigi untuk mengidentifikasi pasien dengan diabetes yang tidak terdiagnosis berdasarkan periodontitis mereka dan merujuk mereka untuk diagnosis. Terakhir yakni osteoporosis. Osteoporosis akan menjadi predisposisi untuk kehilangan tulang alveolar pada periodontitis. Hubungan tersebut mungkin sulit untuk ditunjukkan karena berkurangnya
kepadatan tulang sebagian besar mempengaruhi wanita setelah menopause. Baiklah, yang pertama itu adalah terlihat gambaran normal dari struktur gingiva. Terdiri dari tulang alveolar, ligamen periodontal, jaringan ikat, epitel sambungan atau junction, sulcus gingiva, dan permukaan gigi. Lalu, pada gambar kedua, awalnya itu terjadinya peningkatan plak dan bakteri yang menyebabkan supragingiva atau karang gigi di atas gusi dan subgingiva atau karang gigi di bawah gusi. Lalu, pada gambar ketiga ini terjadinya perluasan plak subgingiva yang diakibatkan bakteri gram positif ke dalam sulcus gingiva, lalu menyebabkan marginal gingiva atau perubahan warna dari pink ke merah. Nah, pada gambar keempat ini, epitel sambungan atau junction terlepas dan terjadi migrasi apikal. Lalu, perluasan plak ke subgingiva menyebabkan peningkatan transmigrasi neutrofil yang mungkin disebabkan oleh peningkatan konsentrasi faktor kemotaktik dan zat penyebab peradangan lainnya yang berasal dari bakteri tersebut. Zat-zat inilah yang menyebabkan vaskulitis atau peradangan. Lalu pada gambar kelima terjadinya penumpukan neutrofil di sulcus gingiva dan fagositosis neutrofil. Lalu terjadinya pula pembentukan pocket karena pertumbuhan agresif dan tindakan bakteri yang meningkat karena jumlah neutrofil yang bertransmigrasi ke dalam aliran konstan melalui epitel junction dan epitel pocket. Hal ini menyebabkan terbukanya jalan antara pocket dan jaringan ikat dengan cara mengganggu penghalang epitel. Ketika penghalang epitel ini ditembus, agen kemotaktik yang dilepaskan bakteri pocket terganggu. Akibatnya, neutrofil tidak mempunyai sistem panduan untuk mengarahkan pembuluh darah melalui jaringan dan masuk ke dalam pocket. Jadi, pembuluh darah tersebut tetap berada di jaringan ikat. Lalu, pecahnya penghalang epitel ini juga dapat menyebabkan bakteri masuk ke jaringan ikat. Baiklah, untuk penjelasan gambar nomor 6, neutrofil sekarang menemukan zat-zat di dalam jaringan ikat ketimbang dari luar dalam kantong. Neutrofil menjadi aktif dan melakukan fagositosis dengan hasil pelepasan lisosom, kolagenase, dan zat lain seperti PGE2 yang menyebabkan kerusakan jaringan yang luas. Setelah zat bakteri masuk ke dalam jaringan ikat, banyak sistem selain neutrofil yang diaktifkan seperti limfosit, makrofag, dan sistem komplement. Baiklah, yang terakhir merupakan gambar ketujuh. Ketika penghalang epitel terbentuk kembali, gradien kemotaktik terbentuk kembali juga, dan proses destruktif proses mereda. Jika barier ini tidak terbentuk kembali, maka kerusakan jaringan akan terus berlanjut, dan tulang alveolar akan diserap kembali. Sekarang, sebuah pocket periodontal akan terbentuk.